Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini aku mau share video terbaru lagi. Ini aku udah siapin ati sapi yang kemarin-kemarin aku beli pas belanja di Lotte Mart Cibitung. Ini udah aku cuci bersih, untuk beratnya ini 1 kilo kurang ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau mohon maaf banget sebelumnya ya, karena ini tuh video aku telat banget uploadnya. Seharusnya video ini diupload pas 1 hari sebelum Idul Adha atau pas hari raya Idul Adhanya. Tapi berhubung aku baru sempat ngedit, jadi ya aku baru punya waktu untuk nguploadnya sekarang. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita ke videonya. Jadi ati sapi ini udah dicuci bersih terlebih dahulu di air yang mengalir ya teman-teman. Karena kalau nggak di air yang mengalir, nanti yang ada dia darahnya tuh selalu keluar gitu ya. Jadi kayak kurang bersih gitu ya teman-teman. Kalau udah, ati sapi ini kita potong-potong karena nanti ini bakalan aku proses perebusan. Dan gunanya dipotong-potong ini supaya atinya cepat lunaknya ya teman-teman. Nah, jadi untuk motongnya sesuai selera aja, tapi kalau aku ya seperti ini aja. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya besar ini kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan segala sesuatu yang kita hajatkan segera dikabul sama Allah. Amin. Nah, jadi aku tuh bingung banget ya teman-teman, kemarin pas hari raya aku mau masak apa sih, sedangkan harga ayam tuh lagi melonjak banget di tempat aku. Sampai di atas 50.000, 57.000 per kilo harga ayam. Di tempat teman-teman gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, kalau atinya udah dipotong-potong, ini tadi aku udah rebus air terlebih dahulu. Harus airnya mendidih baru kita masukin si ati ini ya teman-teman. Supaya nggak amis, kita kasih bumbu rempah-rempah, ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga jahe yang udah dikeprek. Nah, jadi seperti ini. Supaya ini mudah lunaknya atau cepet lunaknya, ini mau aku tutup terlebih dahulu. Untuk tutupnya, ini kita rebus selama 15-20 menit. Dan ini dia setelah perebusan selama 20 menit, ini harus kita sambil aduk ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri ati ampelannya itu udah mulai padat ya teman-teman, jadi tidak mudah hancur. Nah, ini tuh posisinya udah matang ya teman-teman, jadi siap untuk diangkat. Tapi ada juga sih, pernah aku lihat di YouTube itu katanya kalau atinya udah matang dibiarin dulu ditutup, jangan dibuka-buka selama beberapa menit. Tapi kalau aku tidak menerapkan seperti itu, karena kalau menurut aku pribadi, ati sapi itu yang direbus terlalu lama dia malah justru nanti teksturnya keras. Itu kalau menurut aku ya teman-teman. Oke, kalau udah diangkat seperti ini, tadi udah aku cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dari air rebusan tadi. Dan ini siap untuk dipotong seperti ini. Ini aku potongnya dadu dan ukurannya lumayan besar-besar. Rencananya aku bakalan masak sambal ati sapi ya teman-teman. Nggak ada campuran apa-apa, hanya ati sapi aja. Karena aku nggak ada kentang, aku juga nggak ada pete. Jadi bener-bener pure ati sapi aja untuk sambal kali ini. Dan ini juga pas saat selesai aku masak, ternyata dapatnya banyak banget sampai bisa aku kirim ke rumah ibu aku ya teman-teman. Dan next kita ke step selanjutnya, ini artinya bakalan aku goreng terlebih dahulu. Tapi tips dari aku, goreng ati tidak perlu terlalu lama. Karena apa? Dia udah matang ya teman-teman. Jadi jangan sampai overcook. Nanti yang ada atinya itu keras dan nanti malah seperti karet ya kalau menurut aku kalau kelamaan digorengnya. Karena setelah digoreng nanti kita juga bakalan masih campurin ke bumbu teman-teman. Jadi hanya cukup sebentar aja kita gorengnya, lalu langsung kita angkat dan tiriskan seperti ini. Sambil nirisin si atinya, di sini aku udah siapin bumbu untuk sambelnya.
Di sini aku siapin cabai merah keriting, ini beratnya 200 gram. Cabai merah besar ini aku pakai sebanyak 8 buah cabai merah besar. Kemiri aku pakai 5 butir, bawang putih aku pakai 7 siung, dan bawang merah aku pakai sebanyak 15 siung bawang merah. Nah, semua ini bakal aku chopper aja ya teman-teman supaya mempercepat waktu. Sebetulnya menurut aku untuk sambal ati ini lebih baik itu atau lebih bagus nanti penampilannya itu kalau kita blender pakai blender biasa. Jadi bener-bener untuk sambalnya itu teksturnya halus ya teman-teman. Tapi kalau pakai chopper seperti ini dia itu nggak bisa bener-bener halus. Jadi dia teksturnya masih seperti kita kalau ngulek pada umumnya. Jadi kalau teman-teman kepengen teksturnya yang benar-benar lembut di sambalnya itu, teman-teman pakai blender aja ya. Dan ini aku udah selesai untuk choppernya, untuk teksturnya seperti ini, jadi dia masih agak terlihat kasar. Karena pas aku nyoper tadi aku banyak pakai air, jadi di sini untuk bumbunya mau aku gongso terlebih dahulu atau dimasak tanpa menggunakan minyak terlebih dahulu. Nanti kalau kadar airnya sudah berkurang baru kita tambahin minyak sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini bisa dilihat sendiri untuk kadar air itu masih banyak banget ya teman-teman. Jadi kita kurangin dulu supaya apa? Supaya nanti untuk masakan kita tuh tidak mudah basi. Jadi bisa bikin awet lama ya teman-teman. Nah, ini untuk kadar airnya sudah berkurang, lalu aku tambahin minyak secukupnya aja. Nah, kalau udah seperti ini udah harum, baru kita masukin untuk bumbu aromatiknya. Di sini ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas yang udah aku geprek. Pokoknya untuk bumbu lengkapnya semua nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman kalau masih kebingungan boleh cek di kolom deskripsi. Masak bumbu harus benar-benar sampai tanak dan matang, jangan masih bau langu ya teman-teman, supaya nanti masakan kita tidak mudah basi. Kalau bumbu udah matang, langsung untuk ati yang udah kita goreng tadi dimasukin jadi satu dan diaduk rata serta dikasih air sedikit aja ya teman-teman. Jadi biar supaya dia nyemek-nyemek gitu ya. Untuk bumbunya di sini aku hanya kasih garam, penyedap rasa, dan juga pakai lada bubuk. Tadi aku masukin juga untuk gula merah, tapi mohon maaf tidak kerekot ya teman-teman. Next step yang terakhir di sini aku masukin untuk santan instan. Di sini aku pakai satu kemasan yang ukuran 65 ml. Untuk penggunaan santan ini teman-teman boleh pakai atau boleh tidak. Pokoknya sesuai selera aja. Tapi kalau aku lebih suka pakai santan ini di akhir-akhir sebelum ati ampelanya ini hampir diangkat. Nah, jadi fungsi si santan ini sebenarnya hanya sebagai penggurih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa ini udah cukup, nggak usah ditambahin santan, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah ini sambal ati aku udah matang dan siap untuk disajikan. Next, kita lanjut ke menu yang kedua. Di sini aku udah beli jengkol. Ini jengkol alhamdulillah harganya lagi murah, 28.000 per kilo di tempat aku. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga per kilonya? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini untuk jengkolnya udah selesai aku belah-belah dan tadi aku tuh sambil ngerebus air ya teman-teman, masak air sampai matang. Buat ngerebus si jengkol ini supaya mudah empuknya. Dan tips dari aku supaya mudah empuknya di sini teman-teman kasih campuran soda kue dan juga garam. Nah, kedua bahan ini bisa untuk mempercepat proses pelunakan si jengkol. Nah, jadi diaduk rata seperti ini dan supaya ini cepet lagi nih matangnya, jangan lupa sambil ditutup ya teman-teman. Nah, kalau kita rebus pakai kedua bahan tadi, kita cukup ngerebus si jengkol ini selama 20 menit. Tapi sesekali jangan lupa sambil diaduk ya teman-teman supaya dia lunaknya merata. Oke, sambil aku ngerebus jengkol, di sini aku mau sangrai kelapa parut. Nah, ini aku punya kelapa parut, di sini aku pakai hanya setengahnya aja. Tadi tuh aku beli 1 butir kelapa parut dan ini aku pakai hanya setengahnya aja. Nah, ini kita sangrai sampai dia warnanya kecoklatan aja ya teman-teman. Jangan sampai benar-benar kering atau jangan sampai benar-benar matang. Yang terpenting si kelapa sangrai ini wanginya udah keluar dan sudah berubah warna seperti ini aku rasa udah cukup untuk kita nanti ke step selanjutnya, yaitu bakalan kita halusin.
Kalau semisal teman-teman ada yang tanya, fungsi dari kelapa parut ini untuk apa? Jadi ini nanti bakal kita campur, kita masak di rendang jengkolnya. Jadi aku mau masak rendang jengkol dan pas kelapa ini kita halusin ini kita kasih minyak sayur sedikit ya supaya dia mudah dihalusinnya. Teman-teman bisa halusin pakai chopper maupun pakai blender, yang penting dia bisa halus ya. Nggak perlu terlalu halus-halus banget, yang penting dia udah agak jadi bubuk seperti ini ya teman-teman. Ini kurasa udah cukup. Lanjut ke proses pembuatan bumbu rendangnya, aku udah siapin cabai merah besar sebanyak 6 buah, cabai galak di sini aku pakai sebanyak 21 buah, cabai merah keriting di sini aku pakai sebanyak 30 buah. Ada 1 ruas jahe dan juga kunyit, ada kemiri aku pakai 9 butir, ada bawang putih aku pakai 9 siung, bawang merah aku pakai 16 siung. Nah, semua bumbu ini nanti bakal aku halusin jadi satu untuk pembuatan bumbu rendangnya. Tapi sebelum ini, aku memohon maaf terlebih dahulu bila mana ada orang Padang asli yang biasa bikin rendang. Bila mana ada salah dalam komposisi bahan atau bumbu rendang ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi kalau aku bikin rendang itu biasanya seperti ini ya teman-teman. Dan ini aku pakai chopper yang ukuran besarnya supaya langsung bisa dihalusin jadi satu di sini. Ngomong-ngomong soal menu Idul Adha, teman-teman kemarin pada masak apa? Boleh nih tulis di kolom komentar, pasti masakannya enak-enak dan pasti banyak menunya nih. Boleh ya sharing-sharing ya teman-teman. Kalau aku sih masak yang praktis seperti ini aja. Aku cuma bikin 2 menu ya teman-teman. Sebetulnya aku kepengen bikin 3 menu sama sayur godok. Tapi berhubung waktu aku nggak cukup, padahal aku tuh udah rebus telur ayam, tapi waktu aku nggak keburu. Jadi aku fokus hanya ke 2 lauk ini aja. Untuk sayurnya aku masak di rumah ibu aku. Nah, ini udah matang untuk jengkolnya. Jadi seperti ini dan ini udah empuk ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku dan pengalaman aku selama aku masak jengkol dan untuk aku jual, kalau aku ngerebusnya pakai 2 bahan ini, menurut aku tuh dia agak mengurangi bau dari jengkolnya ya teman-teman. Dan juga kebanyakan nanti pas saat kita pipis, itu nggak terlalu bau nih pipisnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku bahas ini, tapi kita berbagi ilmu atau sharing seperti ini gitu ya. Barangkali teman-teman juga punya masukan yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu yang aku belum tahu gitu ya, teman-teman bisa kasih tahu. Jadi biar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, oke, ini tadi udah aku cuci dulu sebentar, lalu sekarang saatnya geprek menggeprek. Jadi sama aja ya kayak kita bikin semur jengkol atau rendang jengkol atau yang mau disambelin, biasanya dia digeprek seperti ini. Kenapa harus digeprek? Supaya makannya tuh enak, nggak terlalu keras dan juga langsung legit gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya ke proses pemasakan. Ini aku mau gongso dulu karena tadi pakai airnya banyak, jadi wajib kita gongso terlebih dahulu. Bisa dilihat ini airnya banyak banget, kayak bukan sambal tapi kayak sayur sambal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah berkurang kadar airnya seperti ini, barulah kita masukin untuk si minyak sayurnya. Tujuannya digongso, sekali lagi aku jelasin supaya nanti masakan kita tidak mudah basi. Seandainya masak kayak aku yang dengan jumlah banyak seperti ini, 1 kilo itu nggak mungkin habis dalam jangka waktu 1 hari. Jadi semisal ini masih bisa dimakan 3 hari ke depan, ini aman ya teman-teman. Jadi nggak mudah basi ya, tinggal kita angetin aja. Kalau semisal kita mau tidur, kita angetin dulu makanan kita, insya Allah paginya itu masih aman dan masih bisa kita konsumsi. Nah, tadi nih aku udah masukin untuk bumbu aromatiknya seperti biasa, salam serai, daun jeruk, dan juga lengkuas. Nah, sekarang aku masukin juga untuk kelapa sangrai tadi yang udah dihalusin. Jadi ini kita aduk rata bersama dengan si bumbu yang udah tanek. Kalau kayak gini, langsung aja kita masukin untuk si jengkolnya.
Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ini tuh super banyak banget ya nanti jadinya. Dari bumbunya sendiri ini udah bener-bener buket, kita pakai bumbu banyak supaya nanti lebih mantul gitu. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu sebelum nanti kita tambahin untuk si santannya ya teman-teman. Nah, ini untuk pemakaian santan aku pakai santan yang aku beli di warung. Jadi ini tuh aku beli dari 1 butir kelapa diperes dibikin santan kayak gini. Ini untuk banyaknya santan aku nggak ukur, kayaknya sih ada hampir 1 liter ya teman-teman. Dan ini kita masak sampai dia benar-benar menyusut airnya. Yang namanya masak rendang emang harus super ekstra sabar dan butuh waktu lama. Karena kita masak sampai benar-benar dia itu bumbunya sampai buket gitu ya teman-teman. Jadi harus sering-sering juga diaduk. Untuk bumbunya aku hanya pakai garam, aku pakai gula pasir, dan aku juga pakai micin sedikit plus penyedap rasa. Kalau teman-teman nggak suka micin, boleh di skip ya. Nah, jadi bumbunya hanya seperti ini aja dan kita aduk rata. Sebetulnya ini lebih enak kalau kita pakai gula merah. Tapi berhubung stok gula merah aku habis terakhir tadi pas aku masak ati, jadi di sini aku hanya fokus pakai gula pasir aja. Nah, dimasak sampai seperti ini ya teman-teman, dan ini udah matang alhamdulillah. Dan ini nggak kerasa juga videonya udah mau selesai aja untuk menu Idul Adha aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Semoga teman-teman di sana sehat walafiat, berkah barokah, dan rezeki tura-tura. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.